Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di sini nih ya, ini akhirnya gitu ya. Ini ya Ultraman terbaru di tahun 2021 ini akhirnya ya diumumkan secara resmi oleh si Mbah Subur, yaitu ya Ultraman Trigger atau ya Ultraman Toriga dalam pronunciasi bahasa Jepangnya gitu ya. Ini jujur pas saya buka sosmed itu lah ya, pas jam 3-an gitu, itu kalau nggak salah di hari Kamis itu lah ya, itu langsung muncul banyak banget berita mengenai ya Ultraman Trigger ini, yang dimana di situ ada banyak banget info-info berupa teaser, terus juga poster, terus juga ya form-form yang ya tentang si Trigger ini gitu lah. Jadi ya di sini kita bakalan coba ya bahas ya selengkap-lengkapnya gitu lah ya, dan juga ya mohon maaf banget gitu ya kalau misalnya ya saya di sini ya lumayan telat gitu ya ngebahas ya Ultraman Toriga ataupun ya Toriger ya trigger ini gitu lah ya, karena ya mendingan ya lambat gitu ya daripada cepet tapi ya asal bahas aja gitu ya. So oke lah. Oke, jadi seperti yang saya udah bilang di awal video barusan, di sini tuh ya Ultraman terbaru buat tahun ini adalah Ultraman Trigger. Jadi ya Ultraman Trigger ini ya lumayan menarik gitu ya, pas pertama kali saya lihat gitu lah ya teman-teman ya. Pasti ya teman-teman semua juga pastinya sependapat juga, yang dimana ini kayak menarik banget, simple, dan juga nggak ada unsur-unsur fusionnya gitu lah. Ini menarik parah pak, asli. Yang dimana si Ultraman Trigger ini pula mempunyai 3 form gitu lah ya, yaitu ya form multi type, terus juga power type, dan juga sky type. Mirip-mirip, bukan mirip sih, ini sama banget gitu ya sama Ultraman 3. Dan juga ya si Ultraman Trigger ini ya ada embel-embel New Generation 3 atau ya Ultraman 3 generasi baru gitu lah. Ini emang lumayan keren juga gitu ya, tapi ya bikin saya agak bingung aja gitu ya. Ini jadi ya generasi baru 3 ini ya bisa dibilang ya luas gitu lah ya, ya istilahnya, yang dimana bisa jadi si Trigger ini reinkarnasi dari si 3, terus juga ya penerus dari Ultraman 3, terus juga ya kayaknya sih emang satu ras sama Ultraman 3 gitu ya. Ini ya saya masih belum bisa berteori lebih lanjut juga gitu lah. Tapi ya kalau misalnya teman-teman semua punya apa ya saya teori-teori ataupun ya spekulasi-spekulasi tentang ya si Trigger ini, ya silahkan komen aja di bawah lah ya. Pokoknya ini ya lumayan menarik banget gitu lah, ini si Ultraman Trigger ini buat dibahas teman-teman ya. Ini asli pas pertama kali saya lihat ini, seperti yang saya udah bilang tadi, ini menarik parah gitu ya teman-teman ya. Jadi ya di sini kita bakalan coba ya bahas dulu form-form dari si Ultraman Trigger ini, yaitu ada multi type, terus juga power type, dan juga sky type. Aduh, 3 banget pak. Namun ya di sini tuh ya yang membedakan gitu ya si Trigger sama si 3 ini kayak lebih ke apa ya istilahnya, bukan cuma berbeda warnanya aja, melainkan ya di bagian ya bentukannya itu berubah banget gitu lah ya di setiap form-formnya atau ya di setiap tipenya. Yang dimana di sini tuh kita bisa melihat di bagian multi type-nya. Ini di bagian multi type ini kayak Ultraman 3 banget, yang dimana ada warna merah, silver, dan juga ungu, dan juga ada emasnya juga. Ini asli apa, armor di dadanya itu keren parah pak, kayak ada semacam ukiran-ukiran gitu. Itu ya konten creator lain juga itu emang kayak salfok sama ya armor di dadanya itu, yang apa kayak ada semacam corak-corak yang bikin dia kayak kerasa ancient banget gitu, atau ya raksasa kuno banget gitu. Keren parah sih ini. Terus juga kalau misalnya kita lihat ya, ini ya emang sih namanya juga kan ya multi type. Jadi multi type itu lebih ke balance ya teman-teman ya, berbeda dengan power ataupun sky yang mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi ya saya nggak terlalu protes-protes banget sih dari desainnya. Ini keren, simple, dan juga ini color timernya ini ya belah ketupat banget, mirip-mirip sama color timernya yang ada di Ultimate Aegis-nya Ultraman Zero, dan juga kayak di rotate dari color timernya Mebius pak, kayak gitu banget sih apa, belah ketupat lah. Terus juga ya di bagian kepala ini, aduh ini mirip 3 banget pak, asli kayak gabungan dari 3, Dyna, dan juga Gaia pak. Ini keren banget sih. Ini bisa dibilang juga ya sebagai Ultraman 3 yang lebih modern gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung beralih aja ke form Ultraman Trigger power type, yang dimana ini gila lumayan bulky. Ini badannya itu mirip-mirip sama Ultraman Z Beta Smash, enggak terlalu bulky dan juga enggak terlalu kurus-kurus banget gitu. Ini ya lumayan keren gitu lah, simple banget, dan juga wow, ini kepalanya mirip banget kayak Justice pak, asli. Dan seperti namanya sendiri power type, yang dimana lebih ke kekuatan. Terus juga di form selanjutnya atau ya tipe selanjutnya yaitu ada sky type, yang dimana ya sky type ini ya emang lebih ke speed ya, kayak ya Ultraman 3 sky type juga gitu lah. Ini
Dari bentuk kepalanya juga berubah men ya. Ini kayak lebih ke apa ya, kayak jadi ingat kayak Ultraman Legend dan juga Ultraman Cosmos Eclipse Mode Pak, asli. Ini keren juga sih asli, dan ini wow. Dan ingat ya teman-teman ya, ini cuma pendapat subjektif dari saya aja, dan juga bagi kalian yang punya pendapat lain ya komen aja di bawah. Oke ya, kita saling sharing aja teman-teman ya. Terus juga ya ngomongin soal Ultraman Trigger ini, di sini tuh ya ada henshin item yang lumayan menarik buat dibahas juga gitu ya teman-teman ya. Yang dimana ya si Ultraman Trigger ini atau ya si hostnya ini dapat berubah menjadi Ultraman Trigger dengan menggunakan ya atau yang kombinasikan Guts Spark Lens dan juga Guts Hyper Ki ya teman-teman ya, yang dimana Guts Spark Lens itu yang mirip banget kayak ya Spark Lensnya Ultraman 3 yang lebih modern, dan juga ada collectible item gitu lah ya untuk seri ini kayaknya lah ya, yaitu Hyper Ki-nya ya si Ultraman Trigger ini yang berbentuk kayak semacam flash disk gitu. Ini kayak gaya memori Pak, kayak ya kamera dari bubble sih, mirip-mirip Pak. Jadi ya untuk dari segi bentuknya sendiri ini kita mulai dari Guts Spark Lens aja gitu ya. Ini ya ada dua mode dari ya henshin item ini, yang dimana ini kayak semacam pistol di ya Guts Select ini atau ya organisasi si Kengo Manaka ini atau ya hostnya si Ultraman Trigger ini, yang dimana ya ini ada dua mode gitu lah ya. Kayak ada mode pistol, terus juga ada mode spark lensnya kayak ditarik gitu Pak, asli ya. Kok manual gitu agak kurang sih, tapi ya ini sekali lagi ini lumayan menarik sih. Terus juga kalau dari segi pewarnaan ini jadi ngingetin saya banget sama Ginga Sparknya Ultraman Ginga. Asli, tapi kayak lebih jumbo aja sih, kayak ngebentuk trident Pak, asli. Jadi ya ini henshin item si Ultraman Trigger ini ya kayak mengarah ya ke pendahulunya, yaitu Ultraman Victory yang pistol bisa diubah modenya, terus juga Ultraman X yang bisa dibilang yaitu device apa henshin itemnya itu ya kayak semacam dipakai secara umum oleh teman-temannya gitu ya. Jadi ya pada dasarnya kayak gitu sih konsepnya. Terus juga di sini ada Guts Hyper Ki ya teman-teman ya, yang dimana berbentuk flash disk yang aduh ini gimana ya, unik sih, unik banget gitu ya. Untungnya ya ini nggak ribet gitu ya, nggak ribet. Yang dimana di sini tuh ya ada Guts Hyper Ki dari Ultraman Trigger, aduh tiga mulu Pak, Trigger multi type, terus juga power type dan juga ya sky type. Jadi ya ada tiga Hyper Ki yang berbeda, dan juga kemungkinan besar ya nanti bakalan ada Hyper Ki tambahan ya teman-teman ya. Ini asli sih, ini kayak flash disk banget Pak, dan juga ini kayak ada gambar dari ya Ultraman Triggernya gitu lah ya. Dan di sini juga ya si Trigger ini yang mempunyai sebuah senjata yang dinamakan ya Circle Arms, yang dimana si Circle Arms ini mempunyai ya 3 mode sekaligus, yang dimana kalau misalnya si Trigger ini menggunakan senjata ini di mode multi type, itu bentukannya itu ya kayak semacam pedangnya gitu lah ya, mode pedang. Terus juga kalau dari power type itu dengan mode gunting claw gitu. Terus juga dari sky type itu ngebentuk arrow. Jadi ya ada 3 mode, yaitu blade, claw, dan juga bow atau ya panah ya teman-teman ya. Jujur sini dari segi bentuk ini kayak ada ngelingkar bulatnya itu agak kurang sih kalau menurut saya pribadi gitu ya, yang dimana kayak ya kurang serak aja gitu ya. Tapi ya silakan berkomentar aja, berpendapat ya tentang ya Circle Arms ini gitu. Terus apalagi ya, oh ya di teaser ini juga ada Ultraman 3-nya juga teman-teman ya, sebagai cameo-nya dan juga ya sebagai pendahulu dari si Ultraman Trigger ini, yang dimana ya ini seperti yang saya udah bilang di awal video tadi gitu ya teman-teman ya. Ini si Ultraman 3 ini siapanya si Trigger, apakah reinkarnasi si 3 gitu ya si Trigger ini, atau mungkin murid, atau mungkin anak, atau mungkin ya kayaknya sih kemungkinan besar ini tuh ya reinkarnasi dan juga ya satu ras gitu ya sama Ultraman 3, yaitu ya Ancient Giant itu gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Terus di sini juga ada siluet dari Camilla dan juga teman-temannya gitu ya, ke si Daram dan juga si Hudra kalau nggak salah ya, itu yang ada di Final Odyssey. Itu kayak gimana ya, kemungkinan besar gitu ya, itu ya ketiga siluet itu kayaknya ya semacam new generation juga gitu ya, kayak ya si Trigger ini, yang dimana ya kayaknya nggak cuma si 3 aja yang mempunyai generasi baru gitu ya, melainkan ya si Camilla, Daram, dan juga si Hudra itu yang mempunyai ya new generation juga, bukan bentuk sih, maksudnya ya karakter generasi barunya itu sendiri gitu ya, kayaknya sih kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini juga ada kemunculan host dari ya Ultraman Trigger ini, yang dimana ya protagonis utama di seri ini adalah Kengo Manaka atau ya Kengo atau Kengo Pak ya, Kengo aja kali ya, Kengo Manaka, yang diperankan oleh Raiga Terasaka. Dia itu ya salah satu ya anggota boyband dari
apa namanya itu, Matsuri Nine ya, Matsuri Nine, yang dimana dia ini ya berumur 24 tahun pada kelahiran ya 1996. Ya, 1996, yang dimana tahun tersebut adalah tahun dimana Ultraman 3 itu tayang ya teman-teman ya. Ini jadi kayak semacam nyambung gitu sih, ini keren sih. Jujur ini pas pertama kali saya lihat si Kengo ini ya kayak gimana ya, kayak si Daichi banget sih dari segi suaranya, terus juga ya kayak family friendly lah kayaknya ya dari segi muka dan juga suaranya gitu lah ya. Dan ya harapan saya sih semoga aja yang enggak terlalu kaku kayak si Haruki lagi, si Royuki, dan juga lebih ekspresif kayak si Haruki gitu ya teman-teman ya. Ya itu sih yang saya harapin dari ya protagonis utama ataupun ya host dari si Ultraman Trigger ini gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sedikit penjelasan aja gitu ya, ini si Kengo ini ya jadi salah satu anggota dari organisasi yang ada di seri ini, yaitu ya God Select ya teman-teman ya. Yang dimana ya God Select itu ya kayak semacam penerus dari Ultraman 3 ya, bukan Ultraman 3 maksudnya, organisasi yang ada di Ultraman 3. Dan juga yang saya juga sempat dengar gitu ya rumor dari Ultraman Trigger ini ada di timeline sebelum Ultraman Dyna. Jadi ya Ultraman Dyna itu kayak nggak ada gitu ya di timeline ini gitu ya. Itu apakah benar gitu ya info tersebut? Ya kita tunggu aja nanti gitu ya teman-teman ya. Terus juga ngomongin si Kengo ini, dia ini ya tinggal di planet Mars lah ya sebelum dia bertemu dengan Ultraman Trigger. Yang dimana di universe ini itu ya di planet Mars ini ya udah ada banyak banget manusia yang udah menetap di planet Mars tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan wow juga gitu ya, ini mantap sih. Terus ya sedikit sinopsisnya juga di sini tuh ya saya bacain aja gitu ya teman-teman ya. Ini saya translatein pakai Google Translate, ini jujur banget Pak. Aduh. Jadi ya sinopsis singkatnya sendiri di sini tuh ya 30 juta tahun yang lalu itu dunia ini diselimuti oleh kegelapan yang tentunya sangat mengerikan gitu ya teman-teman ya. Tapi untungnya kegelapan tersebut berhasil disegel oleh ya, raksasa cahaya, yang dimana ya kemungkinan besar yaitu adalah Ultraman 3 ataupun ya Ultraman Trigger ya teman-teman ya. Tapi ya walaupun gitu ya di universe ini ya kegelapan tersebut yang disegel itu mulai muncul kembali, sehingga ya di sini tuh si Trigger ini ya harus bangun dari tidurnya gitu lah, yang dimana di sini dia bersatu bersama dengan si Kengo ya untuk ya membasmi kejahatan yaitu kegelapan tersebut. Waduh, ini menarik banget lah, lumayan menarik. Dan juga tidak lupa lagi gitu ya, ini kayaknya ya story dari si Ultraman Trigger ini ada hubungannya dengan Ancient Giant, kayak semacam ya si itu aja kali ya, apa Ultraman 3 gitu ya. Jadi ya pada dasarnya ya sinopsisnya sendiri ya kayak ada semacam kegelapan, dan juga ya untungnya di sini kegelapan tersebut ya berhasil disegel oleh seorang ya raksasa cahaya gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya ya kegelapan tersebut muncul kembali, dan si Ultraman Trigger ini langsung muncul bersama dengan Kengo, bersatu dengan si Kengo untuk ya membasmi kegelapan tersebut, yaitu ya kemungkinan besar ya si Camilla dan juga teman-temannya itu yang menjadi villain juga gitu ya di seri Trigger ini. Jadi ini lumayan menarik gitu lah ya. Terus juga ngomongin soal ya main director atau ya director utama yang ada di seri Ultraman Trigger ini, yaitu ya dia adalah Koichi Sakamoto, atau ya ini kalau dia ini ya bisa dibilang ya kayak dibangga-banggain banget gitu ya sama ya fans-fans Ultraman, karena ya emang shoot angle-nya terus juga ya kayak sinematik parah gitu lah ya. Yang dimana ya di Ultraman Z kemarin aja itu ya kayak keren banget gitu ya kalau misalnya si Koichi Sakamoto ini yang ngedirect. Jadi ya aduh mantep banget Mike. Oh ya sebelum saya tutup video ini ya sedikit info aja gitu ya. Ini Ultraman Trigger ini yang gak lama lagi bakalan tayang, yaitu ya pada tanggal 10 Juli tahun 2021 ini. Di sini tuh ya Ultraman Trigger ini ya bakalan tayang gitu ya. Ini setiap hari Sabtu kayaknya ya tontonnya, ini lumayan menarik, patut ditonton sih. Kita tinggal tunggu aja lah ya info-info selanjutnya, dan juga trailernya itu ya bakalan muncul juga gitu ya ini kan ya cuma teaser aja gitu ya, dan juga beberapa poster dan juga info mengenai Trigger ini gitu ya kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitu aja dulu ya video pembahasan ya buat ya Ultraman tahun ini gitu lah ya, yang dimana ini menarik banget, menjanjikan, dan juga keren, dan juga nggak ada unsur fusionnya juga gitu aja. Jadi ya patut ditonton bagi teman-teman semua fans-fans si 3 juga gitu lah. Ini lumayan bikin nostalgia juga sih kayaknya ya kayak gitu lah ya sobat. Jadi ya kayak gitu aja dulu ya video buat ya pembahasan ya si Ultraman Trigger ini ya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah, dan juga sampai jumpa.